Kita berjumpa lagi di Sofi Nafi Talks You Are Love, dan hari ini saya punya tamu yang datangnya jauh dari negeri, dari Hong Kong, bukan Hong Kong, Macau, Pierre Rolland, or should I say sekarang Pastor Pierre Rolland. Dipanggilnya pastor apa pendeta? Biasanya. Pastor boleh, pastor ya? Enggak, panggil Pierre aja, tapi basically itu panggilan itu hanya untuk di dalam tugasnya lah. Iya, nggak Ya, maksudnya Kak. ketika di Macau ini sekarang melayani, biasanya dipanggil pastor. Pastor. Nah, jadi supaya teman-teman yang menyaksikan tahu bahwa, loh, ini bukan yang dulu gerhana itu ya dia. Gerhana bulan apa matahari itu ya. Dia sekarang adalah seorang hamba Tuhan melayani di Macau. Betul. Pierre, kita mulai dari awal mula dulu di dunia industri hiburan dulu kali ya. Supaya orang-orang bisa menyambungkan. Tunggu, saya bingung. Makanya duduk, tenang dulu, duduk, dengarkan cerita Pierre. Pierre Rolland yang kita kenal adalah bintang sinetron. Lo waktu zaman film itu udah sempet film juga belum? Udah. Waktu itu apa aja? Jadi sebenarnya nggak langsung terjun ke dunia sinetron sih. Awalnya itu? Dulu waktu kecil tuh, emang dari kecil tuh suka dibawa untuk casting iklan. Yang bawa? Agency. Oh, Jadi ada udah orang, agency. iya. Tapi dulu selalu punya problem. Oke. Setiap casting itu mereka selalu bilang ini anak kebulean gitu loh. Suka dibilang gitu, mungkin casingnya kali ya. Enggak cuma kulit, matamu Iya. juga warna apa ini ya? Karena- Kalau di pasport dibilangnya. Apa ya? Kayak hijau-hijau gitu ya. Dibilangnya green. Iya, Kalau di pasport green. I think so. No, Oh, iya. they don't say anything about it. Enggak, mereka nggak bilang ya? Nggak Kalau ditulis. syuting dicopot dong mas, flightnya, biar kita sama. Iya, matanya ya beginilah apa adanya. Bapakku malah matanya lebih terang dari aku malah. Oh iya? Iya. Jadi selalu jadi masalah karena bule. Mungkin karena casingnya kelihatannya bukan Indonesia gitu loh. Jadinya sampai dari kecil sering casting, baru justru kelas 6 SD lah. Pertama iklan aku tuh Pizza Hut dulu. Oke. Billboard, aku masih inget tuh zaman kecil. Nah baru dari situ, baru habis itu iklan lagi, dan baru masuk ke majalah remaja. Oke. Gara-gara ditemuin kayak talent scout gitu loh. Dulu kan inget gak sih Kak, dulu tuh suka ada acara-acara remaja gitu lah, yang kayak tenda mangkal, apalah, dan segala macam kayak gitu lah ya. Dan satu waktu aku lagi pergi ke acara gitu, terus ternyata ada satu mbak-mbak ini, dia datang dari satu majalah remaja, kawanku. Oh iya, majalah kawanku. Oke. Nah, itu pertama kali justru aku akhirnya jadinya hibah deh pindah ke itu, ke foto-foto, modeling. Baru dari situ modeling terus. Tapi bukan yang lomba gitu ya? Yang Ikut lomba di Mode. tahun 95. apa? Nah, Majalah. mode. Oh, Cover jadi kamu boy. pria cover boy mode. Boy. Angkatan siapa itu di situ? Atar, yang Atar. juaranya Atar. Oke. Oh, itu saat itu karena mama yang biasanya kirimin, aku nggak mau lah Ma. Aku dulu tuh agak pemalu gitu Kak, Oke. parah gitu malunya. Jadi kayak nggak suka lah dengan semua hal seperti kayak gitu. Jadi mama yang kirimin dan ternyata masuk dan kepilih, masuk sampai finalis, tapi nggak juara. Oke. Nah, jadi bebas bisa kemana-mana. Iya. Iya kan? Jadi kamu happy aja dengan Happy aja. nggak juara Nggak- finalis. Tapi kan tetap orang, ini nih Pierre Rolland si bule ini nih kita ajak main film atau sinetron atau apa dari situ. Di tahun yang sama itu, aku itu sudah main film yang, sinetron yang pertama dulu, itu Lupus. Lupus pertama Lupus ya? di Indosiar. Bukan Oh, iya? Lupus Hilman yang dulu ya, tapi tulisannya Hilman juga, Hilman Lupus, tapi Iya. dia sempet keluarin buat Indosiar. Oke. Yang main si Oka, bagus. Oh, waktu lupusnya Oka. Iya, si Kamu jadi Oka. apanya? Aku jadi bule, pacarnya Lulu. Bule pacarnya Lulu. Iya, pas banget. Itu bahasa Inggris nggak kamu di situ atau Enggak. apa? Bahasa Indonesia aja. Indonesia aja. Ya nggak kan kirain. Kan makin aneh juga kalau dibule-bulein gitu. Kirain kan di skripnya karena namanya si bule kan tiba-tiba ada bahasa Inggrisnya gitu nggak ya? Enggak, justru tapi lucunya gini, karena perannya si bule itu kan dia mau dibule-bulein kan. Iya, emang dilebain malah. Dilebain kan, wah jadi pakai jaket kulit, naiknya Harley gitu. Sementara aku nggak bisa naik motor dulu. Yang benar. Iya. Jadi Jadi- kamu didorong di atas truk? Enggak. Syutingnya? Pertama kali syuting,
yang punya motor bilang gini, Mas, bisa nyetir mobil nggak? Bisa. Ya udah, sama aja sama nyetir motor, kata dia gitu. Oh gitu, iya koplingnya dilepas pelan-pelan gas. Oh ya udah deh, saya cobain. Hari pertama syuting tuh naik motor, motor besar kan, jalan rut bisa. Oh bisa Mas, gubrak jatuh Harley-nya. Hari rental lagi. Harley rental. Terus? Ya udah, tapi dari situ jadi bisa ya. Terus syutingnya pakai motor akhirnya. Tuh ya, kalau Gen X tuh gitu guys. Bisa. Dicobain jatuh, coba lagi. Nah kan bisa. Gitu ya. Jadi nggak pakai banyak comparison. Tutorial. Bagaimana caranya? Aduh, pasti nanti saya tidak bisa, nggak ada gitu-gitunya ya. Ada. Mau nggak mau harus bisa gitu ya. Langsung dipaksa, dicoba, celaka dulu sedikit. Baru akhirnya bisa. Baru gitu ya. Bisa, benar-benar. Dari situ pertama kali berarti si sinetron. Betul, sinetron pertama itu Lupus. Dan berarti kita sama-sama lulusan Lupus. Masa Kak? Lah, kan aku yang waktu Lupusnya Irgi. Oh Irgi, kan iya. Popinya Mona. Kan aku si orang ketiganya tuh. Wah bahaya nih. Mas. Aman. Si Happy, yang sahabat Lupus. Jadi diambil dari buku Lupus kecil. Oke. Lupus kecil punya sahabat namanya Happy. Nah Happy udah besar dimunculkan di tokoh di situ supaya ada dinamika karena udah mulai boring kan. Iya, betul. Lupus Poppy gitu masuklah gitu ceritanya gitu. Iya. Oh, kita lulusan Indosiar ya berarti iya, ya. Berarti ya. Pasti gajinya rendah dulu. Dong. Makanya saya dulu buka kartu gitu langsung. Makanya saya dulu rajin kasbon. Oh iya, rajin. Iya. Kamu masih ingat kantor talentnya kan buat ngambil kasbon? Kak, aku aja dulu buat isi bensin nggak cukup. Tapi posisi artis ya iya ceritanya dong. Ya. Kemana-mana orang minta foto, minta tanda tangan, tapi kita ke kantor talent minta kasbon. Aku masih ingat kok gajiku berapa. Berapa waktu itu bayaran? 500.000? Bukan, 50.000. Gila. Beneran? 50.000 sih. Aku nggak bohong, tapi nggak apa-apa. Itu Lupus. Tapi justru itu satu kebanggaan yang aku bisa katakan bahwa ketika kita memulai dari sesuatu yang nothing ya gitu loh. Sometimes kita give up, kita nggak mau karena kita melihat itu dari sisi bahwa it's nothing. Tapi can you imagine bahwa nothing can be something kalau kamu benar-benar kasih effort dan mau serius di dalamnya. Dan akhirnya lucunya adalah setelah bertahun-tahun kemudian sampai akhirnya aku jadi seorang pemeran utama. Aku ingat satu waktu aku ada di lokasi lalu ada figuran gitu ya. Duduk lagi marah-marah figuran ini. Kesel lah. Tempat syuting nih lama banget. Nunggunya seharian gini-gini dia ngomel-ngomel gitu. Oh kamu kenapa? Dia bilang gitu. Saya tanya gitu kan gitu. Iya ternyata capek ya masnya. Masa kayak begini gini. Oh memang kayak gini tempat lokasi nunggunya. Waktu habis seharian. Tapi dari balik semua itu kamu suka nggak dengan dunia artnya, dengan dunia actingnya, dengan apa yang kamu lakukan nanti ada hasilnya, suka nggak? Nah mereka nggak pikir sejauh itu. Sampai aku tanya, iya gajinya aja bayarannya cuma sekian, dia bilang kan. Aku bilang sama dia, aku jelasin 3 tahun yang lalu aku itu pertama kali mulai, aku cuma dapat lebih kecil dari kamu. Saya bilang, kamu figuran, aku peran loh, peran pembantu. Dan masih ada dialog banyak tuh. Iya, masih ada di frame. Dan aku bilang, tetapi sesuatu yang membuat kita belajar banyak hal bahwa sesuatu yang dimulai dari kecil, kalau emang kita menyukainya dan menekuninya dengan baik, maka it can become something. Ya. Tapi kan itu biar umur sekarang, kepala 4. Waktu itu mikirnya apa waktu dapat 50.000 pertama kali? Ya nggak apa-apa, udah jalanin aja. Walaupun sebel-sebel tapi jalanin. Oke, sebel-sebel tapi tetap push jalanin, gitu ya? Nggak apa-apa. Paling hitung-hitungan malah rugi nih kayaknya nih. Karena kan syutingnya dulu kan juga, dulu syuting nggak cepet gitu kan. Enggak. Ingat gak sih? Iya. Kameranya satu. Udah gantian cover-covernya. Bener, paling aman kalau syuting di studio lah ya. Mungkin lebih cepet ya. Oh udah outdoor kan udah take time gitu. Terus udah gitu berhari-hari syuting. Jadi memang rugi. Iya. Dulu itu kru belum ada tim. Ya. Oh iya. Kalau kita kan dulu syuting satu tempat. Mau pindah, krunya yang sama ikut pindah. Oh iya. Kalau sekarang kan kita artisnya dipindah, aktornya dipindah, udah ada kru di sana nunggu, yang di sini syuting yang lain, adegan lain. Tim A, tim B, terus ada gitunya ya. Iya benar-benar. Karena kan mereka juga sekarang modelnya dikejar deadline banget kan tayangnya. Dan maunya semua cepet. Semuanya cepet. In a way it's good, in a way juga ada ininya lah ya. Mungkin buat penghasilan bagi orang yang nguber cepet, lebih cepet. iya benar. Although memang
untuk actingnya ya kita nggak bisa kadang-kadang kan kita kayak pengen minta boleh nggak take lagi, aku tadi kayaknya nggak ngerasa dapet, boro-boro deh tuh. Nggak kalau mau syuting cepet. Mungkin aku nggak ngerti sekarang dunia karena aku udah lama nggak syuting, tapi aku ngeliat dulu salah satu yang aku belajar adalah aku emang suka art kan gitu juga. Lalu terus kedua aku baca, pelajarin skripnya. Setelah pelajarin skripnya, terus biasanya aku pelajarin lagi. Aku ngeliat omku kebetulan memang di dunia film juga, dan aku ngeliat cara dia main. Dia biasanya dulu perannya jadi antagonis lah. Mungkin kalau Kak tahu juga namanya Agus Melas. Oh, Agus Melas ommu? Iya, Kak, adiknya Mama. Serius? Iya, dia kan tekuni banget tuh dunia peran kan, gitu loh. Jadi aku banyak lihat bahwa bisa jadi karakter-karakter ya, bisa mendalami karakter. Jadi itu sesuatu yang menarik buat aku gitu loh, menjadi orang lain. Iya. Karena aku nggak mau bawa diriku ini, Pierre ini ya, itu orang lihat ya sama aja sama aslinya gitu. Iya. Ya kan nggak gitu kan? Enggak, berarti kan kita harus ngidupin karakter itu, jadi peran itu. Jadi itu sih yang menantang buat aku sih. Ketika Pierre jadi orang jahat, ketika Pierre jadi bapak-bapak, ketika Pierre jadi anak durhaka. Oh, udah pernah? Belum pernah. Ya? Malah belum pernah? Iya, belum pernah. Mungkin sebentar lagi ada. Oh iya. Kalau ada lagi, lu tertarik nggak untuk mencoba satu peran lagi, misalnya ada? Aku sih nggak pernah menutup untuk bilang nggak tertarik. Karena itu kan dunia sendiri. Aku senang di lapangannya. Bahkan sampai akhirnya aku produksi juga. Sempat produksi itu juga malah kurang nyaman di belakang layar dibanding di depan. Maksudnya doing it gitu. Iya, doing it. Iya. Di lapangannya. Iya. Memang ada kan orang-orang yang udah di depan kamera lalu berpikir, enggak, kayaknya gue di belakang gitu kan ya. Tapi ketika kamu merasa produksi, kamu ngerasa kangen juga. Saya kepengen jadi pelaku yang di depan itu gitu ya. Iya, karena menghidupi orang lain kan. Betul. Peran tersebut gitu loh, kayak menyampaikan satu pesan yang dalam package yang berbeda dari diri kita. Iya, benar. Memang di situ memang menariknya. Dari 4 bersaudara, jadi kan kamu 4 bersaudara. Iya. Anak paling bungsu. Iya. Kakak-kakak laki perempuan? Semua laki-laki. Semua laki-laki. Yes. Semuanya dicemplungin dunia model juga. Jadi model Pizza Hut dulu enggak? Cuma kamu aja? Aku aja. Karena apa? Nggak tahu reasonnya apa, tetapi yang pasti karena jarak umurnya juga jauh antara aku yang sama yang pertama kedua sangat jauh umurnya, lalu yang ketiga baru yang deket gitu loh sama aku. Jadi semua punya reasonnya masing-masing kali ya. Itu kakak-kakak semua ada di Indonesia? Ada di Indonesia. Oh, matanya begitu juga warnanya? Enggak, karena kita punya ayah yang berbeda juga. Oh, I see. Gitu. Jadi tapi dari sisi mama iya. Dari sisi mama semua matanya enggak, berwarna. aku yang gini warnanya. Kamu sendiri? Iya. Jadi waktu kecil saya pernah dibully dong? Iyalah. Di sekolah. Ini anak pungut dari mana katanya? Ya, sedihnya. Iya loh, aku grow up itu bukan di sekolah-sekolah yang wah loh. Aku tuh sekolahnya tuh dari kecil tuh sekolah negeri. Oh my goodness. Jadi ditaruh deket rumah. Lalu saya grow up dengan di jalanan, pada main sepeda. Iya. Main layangan, bahkan bule pasti iya gitu. Bener panggilnya itu. Dan saya punya panggilan kecil, bukan bule, panggilannya Lube. Oh, dibalik. Ya. Jadi semua teman-teman kecil manggilnya Lube. Dan dulu juga kita dari kecil itu kan seperti biasa anak Indonesia normal ya, anak-anak sekolah SD ke SMP apalagi naik di bak mobil gitu. Jadi emang aneh sih. Saya kadang-kadang suka ngomong Buni, aneh sih kalau saya ngeliat anak-anak Indo itu kadang-kadang suka ngompreng ya. Naik di atas pick up gitu, anak-anak sekolah rame-rame. Kan kalau gua di situ warnanya beda sendiri sih, aneh sih. Iya. Tapi ngerasa diri sendiri nggak aneh kan? Berasanya kita ngebaur aja. Iya, I'm the same as you guys gitu kan ya. Padahal enggak, lu beda bro. Kulit beda, mata beda gitu ya. Iya. Ngobrol-ngobrol layangan. Terus ngumpulin itu loh, apa sih? Kalau di Jakarta kan juga kalau gotnya agak besar, airnya bening kan suka ada ikan-ikan kecil-kecil. Bukan cupang, Kak, itu kemahalan. Ikan cu. Ikan cu. Yang hitam-hitam. Pakai saringan itu kan. Oh my goodness. Ternyata mainnya juga main di got ya. Saya juga main di got, Pak, ikan cu. Growing up-nya di got ternyata. Iya. Berarti kamu dianggap beda, dilihatnya juga beda. Kamu tidak merasa beda, tapi selalu dibully sebagai si lube-lube tadi itu. Iya. Aku dulu justru merasa bahwa aku nggak tahu rasisme itu apa kan. Waktu ketika aku dewasa, kalau aku bisa ngelihat mundur, justru kayaknya aku dari dulu dirasisin deh. Korban rasis. Korban banget, dibully banget. Dan dulu aku tuh emosional karena mungkin berbeda, jadi sering ditekan. Iya.
sering ditekan itu baik dari celaan, dari bully, bahkan belum lagi yang macam-macam lah, kekerasan lah dari teman-teman yang lingkungan. Apalagi kalau kita main ke daerah yang kampungnya berbeda, tanda kutip ya. Contohnya misalnya, aku dulu kan selalu suka basket dari dulu, kita sama tim. Jadi kita kan travel tuh ke sekolah-sekolah beda, dan itu pasti end up seringkali dengan kekerasan karena kita dibully. Jadi juga ada kejelekannya di aku. Aku grow up itu harus aware. Curiga aja ya? Ada insecure-nya sendiri dengan orang-orang yang kayak, wah, udah arahnya nih kayak mau menekan nih atau apa, ada kayak gitunya Kak, jadinya Kak. Iya. Karena ini mau apa dari gue? Dia mau apa dari gue gitu ya? Karena kan mungkin kan memang orang-orang ini kan karena grow up-nya gitu ya. Pertama dicela-cela, dipanggil-panggil. Nah dulu lucunya adalah apa Kak? Aku grow up nggak suka dipanggil bule gitu, nggak suka. Biasanya gue bule. Oh, nggak pukul. Bulenya berani. Iya, kesel gitu loh dipanggil bule. Padahal kan itu kan sebuah panggilan aja ya. Jadi itulah kekurangannya aku juga. Tapi dulu ngadunya ke siapa kalau kayak gitu? Nggak ada, karena kakak-kakakku juga yang tipe-tipe cowok tuh yang pada yang gini, awas lo ya gini, lu harus berani ya, wah gitu, yang ngajarinnya gitu, old school banget deh. Old school, keras-keras aja gitu ya? Iya, nggak ada yang ngajarin, kamu baik-baik, atau nggak ada yang gini, awan, hajar aja gitu. Let's talk about it, ada apa? Nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Mereka kayaknya gitu. Iya. Nggak ada kayak sekarang pakai touch gitu, nggak ada gini, harus berani, cowok masa takut, lawan sana gitu. Aku agak bisa relate lagi. Aku tuh lahir besar di Singapura kan, sampai umur 12. Jadi waktu dipaksa oleh ayahku kembali ke sini, itu jadi luka batin yang besar sekali. Karena begitu nyampe sini, kita hidup di kos-kosan waktu itu, bertiga adik-adikku sama, waktu itu belum berempat, masih adikku yang satu lagi belum lahir sama ayah ibu. Terus kan nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau kamu kan bule tapi bahasa Indonesia. Lancar. Kalau aku bentuk Melayu tapi nggak bisa bahasa Indonesia, kan minta dibully dong. Oh iya dong. Iya. Pura-pura nih. Oh iya benar. Terus make dong deh nggak bisa. Salah. Misalnya mau ngomong ini dong, ini deh gitu kayak kena gitu. Oh iya. Terus ikut main ikan cu tadi itu, kulitnya kan belum biasa. Singapura kan apa-apa bersih. Luka dong, nyamuk apa rash. Jadi koreng, dipanggil koreng. Jadi kamu panggil bule, aku dipanggil koreng. Wow. Oh Singapura tapi koreng gitu. Waduh, jadi abuse. Wah, gila sih. Jadi aku bisa relate ketika kemana-mana aku curiga dulu kayak, ini mau diapain nih gue? Ini gue mau dikatain apa dulu nih, baru bisa jadi bagian dari mereka gitu. Iya. Ya kan? Apalagi kalau kita jalan sendiri, terus kita misalnya lewat pasar atau lewat area-area yang banyak anak-anak area situ lah ya. Kalau orang bilang akamsi. Iya, anak kampung sini. Iya. Terus tiba-tiba kita pas gitu kan maunya dipalak sama mereka. Iya. Kan suka dipalak. Wah, bersih nih katanya. Iya. Bersih kaya nih pasti. Ini kayaknya pasti banyak duit nih gitu kan, main samperin aja gitu. Dia lihat padahal kita disamperin lebih galak ternyata. Kan pakai kalungnya awas anjing galak. Karena udah biasa dibully ya, jadi udah gini duluan. Apa lo gitu? Apa lo yang apa gitu? Nggak pakai Kak, nggak pakai apa lagi, pukul aja udah, karena di trainnya gitu di rumah. Sama kakak. Tapi kan kamu laki ya. Kalau aku kan pasti pakai mulut dulu. Iya gitu. loh pasti. Walaupun aku pernah juga nonjok orang karena udah nggak bisa vocab Indonesianya habis. Apa lo? Udah nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Kekerasan terjadi ya. Waduh parah sih. Tapi itu nggak pernah bikin kamu sebel tinggal di Indonesia? Sebel mungkin nggak ya, karena memang lingkungannya kan mau nggak mau memang hidup di situ dan kayak gini loh. Sebagai anak kecil yang grow up di situ, memang aku tidak pernah melihat ada pilihan lain. Nggak tahu ada opsi ya? Iya, nggak pernah tahu ada opsi. Memang aku harus survival mode-nya aja nyala, either berteman, berkawan atau bermusuhan gitu kan dengan yang lingkungannya itu seperti kayak gitu. Ya kalau sekarang kan lebih gampang ya Kak. Kayak sekarang kan kita udah dewasa, udah bisa lebih ngerti. Kayak sekarang orang ketemu di sini aja kadang-kadang kayak kebiasaan misalnya di Bali ini kebiasaan kan banyak bule. Jadi orang udah kadang-kadang aku nggak ngomong orang nyangkanya sangkanya aku orang ngomong gitu. Kirain aku ngomong Indonesia udah gini, ih bagus sekali bahasa Indonesianya. Lumayan saya bilang. Padahal Indonesia banget ya. Iya, padahal. Tapi turunannya tuh apa sih sebenarnya, Pierre? Ada Manado, ada Chinese Indonesian-nya kah? Ada Jawa, ada apa? Mamaku itu dia Belanda Jawa. Oke, berarti setengah juga bulenya? Setengah juga. Lalu papaku itu dia ada
Benggulunya, ada Inggrisnya, sama dia ada Pakistannya. Oh dari situ jadi tuh, campur aduk setengah lah sama ya. setengah. Setengah-setengah. Kamu tetap satu tuh hitungannya ya? Amburadul lah di situ. Enggak. Kalau setengah sama setengah tetap jadi satu nggak sih? Ya kan setengah. Jadi dia tetap full bule sebenarnya itu loh maksudku. Chaos ya jadinya. Jadi dari setengah-setengah kan kadang-kadang ada yang setengah, ini enggak ya kamu berarti seperempat jatuhnya. Kalau ini setengah sama setengah tetap jadi campur satu. Aduk lah Kak. Campur aduk ya. Yeah. Oke. Now setelah main sinetron itu kan merasa udah mulai diakui orang dong. Oh Pierre Roland gitu. Ke jalanan di supermarket pasti diajak foto. Zaman dulu nggak foto sih, tanda tangan ya. Mereka punya buku terus kita tanda tangan kan. Betul. Ya. Itu kan udah mulai merasa jadi seseorang. Apa yang ada di pikiranmu pada saat itu? Apa yang menjadi cita-cita seorang Pierre di usia, I think early 20 itu ya? Early 20s ya? Iya, dari belasan. Malah belasan ya? Ya, waktu awal-awal ngetop banget itu masih belasan? Belasan. 19? 18? Iya, 18, 19. Wow, tuh seumur kamu tuh Dek, lagi ngetop-ngetopnya waktu itu. Justrunya aku nih ada punya keanehan dulu. Maksudnya tuh, aku nggak suka pusat perhatian gitu loh. Oke. Aku nggak suka. Jadinya, ya mungkin istriku yang sering bilang sama aku sih, si Boni tuh suka bilang kadang-kadang gini, kamu nih aneh tau nggak? Kayak kamu tuh trap di dalam satu badan yang seharusnya bukan milik kamu gitu loh. Karena kamu nggak suka spotlight, kamu nggak suka jadi kayak begituan gitu loh. Tapi sementara kamu harus menerima bahwa itu yang harus kamu lakukan, emang people knows, karena kan kamu ada di dalam dunia itu gitu loh. Ya tentu ada privilege-nya, ada keuntungannya banyak, tetapi pada berikutnya ada kebanggaannya juga di satu sisi yang lain. Karena kan aku gini, kita di dalam keluarga itu, kakak beradik berempat itu tuh kita sangat submit lah sama ibu kita. Karena mama kita kan benar-benar single parents. I see, oke. Terus lalu dia seorang ibu yang jadi double job lah ya, jadi bapak juga, jadi ibu juga. Dan mungkin kita jadi kayak trying hard untuk pleaser lah. Mencoba untuk memberi yang terbaik buat dia. Supaya mama nggak susah. Jadinya dari umur segitu juga tuh aku udah, kayak misalnya dapat uang gitu ya Kak. Ya aku coba bantu mama. Sebuah kebanggaan sendiri untuk anak yang belasan tahun, waktu kayak misalnya, mah ini listrik aku yang bayar deh, gitu, misalnya gitu. Itu ada sebuah kebanggaan sendiri di aku ketika bisa melakukan itu. Walaupun mama nggak minta, walaupun mama juga nggak motong-motong atau minta duitnya gitu, nggak. Itu pertama. Yang kedua, mamaku itu sangat strict sama yang namanya doa, kekudusan, yang gitu-gitu. Wow, ini sisi yang aku nggak tahu berat. Dia kelas berat nih. Kok yang kayak gitu-gitunya. Oh, ini yang aku nggak tahu nih. Jadi mama itu kayak contohnya, dia udah tahu nih kayak kapan aku nih dapat honor ya. Kita bilang dulu kan honor ya, dapat gaji atau betul. Honor. Apapun itu, baik dari modeling, dari foto, dari syuting. Ketika tahu, dia akan panggil aku, Pierre sini. Dia akan selalu ingetin, mana 1/10-nya? Perpuluhan. Jadi dia akan sisihkan perpuluhan itu. Dia selalu katakan gini, ini bukan punya kamu ya, ini kamu harus kembalikan buat Tuhan. Ya sisanya kamu harus manage dengan baik. Seperti kayak gitu. Jadi itu salah satu hal-hal yang aku selalu ingat bahwa dia tekanin tentang perpuluhan. Lalu yang kedua tentang doa. Dia sangat saklek banget. Dia pagi-pagi hari dia udah bangun, nyembah Tuhan, buka Alkitab. Nah kalau kita melek, selesai kita. Karena kita anak laki nih semua nih, tapi kita suka tidur di kamar dia. Gabung gitu, satu kamar dia cukup besar kan, jadi semua numpuk di situ lah. Jadi kalau dia ngeliat ada yang melek, dia langsung, sini, disuruh duduk Kak. Ikut, masalahnya dia selalu bukain tuh Alkitab nih, bahasa yang King James Version. Ya. Susah banget Inggrisnya. Iya. Berat banget gitu. Dan satunya bahasa Indonesia. Tapi dia paksain gitu dari kecil. Classical nih ya. Banget. Malam-malam juga gitu. Makanya waktu aku pacaran sama Boni juga kena lah gitu. Sini dulu baca Alkitab. Oh gitu. Iya, tipenya gitulah. Semua kakak-kakak juga digituin berarti. Makanya mereka suka pura-pura, belaga-belaga, melipir kabur. Iya. Ya kami cukup menghindar lah kalau dulu mama memaksa. Tapi gini, semua anak pasti begitu. Aku juga mengalami ketika dulu mama suruh berdoa atau opungku lah pada saat itu my caretaker. Berdoa dulu, ini dulu itu. Walaupun kita hidup di Singapura, tapi ketika buka Alkitab tuh my opung, itu lucu juga tuh. Kalau tadi kamu KJV ya, King James Version,
kalau opungku itu KJV dan sebelahnya yang bahasa Batak. Jadi aku nggak ada tengahnya. Makanya nggak bisa bahasa Indonesianya itu. Lebih berat banget itu. Lebih susah lagi tuh. Makanya bersyukur. Makanya dulu waktu nyampe ke Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia, orang tuh nggak percaya bukan karena dia ada. Emang it's either English or gue tahu Bataknya. Wah, berat. Berat. Apa namanya, bener-bener debata Jahoba apa gitu gue harus tahu tuh. Wah, berat. Wah, ini skillnya levelnya udah. Iya, agak. Tapi aku merasa ketika aku besar, yang menyelamatkan aku adalah all those values dan practice yang mereka masukkan ke dalam aku waktu kecil. Betul. Dan di saat aku tidak bisa berdoa, di saat aku berpikir hancurlah sudah aku, ini sudah tidak ada harapan lagi, aku sudah kacau gitu ya. Benar. Di situ suara itu muncul, jadi it's like a muscle memory. Iya. Kalau buat Pierre sendiri, di umur berapa itu terjadi? Kalau aku bisa bilang itu warisan terbaik mungkin ya. Aku bisa katakan, terlebih dari segala sesuatu yang bisa diberikan secara materi dan sebagainya. Tapi faith atau iman itu kepada Tuhan itu kunci banget. Dan justru dalam perjalanan sebuah gereja saja di mana aku melayani saat ini, gereja ini dulu bukan gereja, ini menara doa. Okay. Jadi memang diawali lewat doa. Kenapa? Karena aku ngelihat figur mama itu sebagai seorang pendoa dan ngajarin doa. Jadi kekuatannya doa. Sampai hari ini ya kekuatannya masih bisa bertahan dan sudah masuk tahun ke-15 untuk gereja sendiri, itu kekuatannya di doa. Tanpa doa is nothing gitu loh. Jadi betapa aku percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Jadi memang ada kuasa yang besar yang kita nggak bisa lihat lewat mata, tapi kuasa itu bekerja dengan supranatural yang dia menghasilkan sesuatu yang natural buat kita pribadi. Dan itu yang aku alami. Makanya ketika tadi benar Kak, waktu Kak bilang tadi bahwa value-value itu yang jadi kunci buat aku. Dan sepanjang perjalanan aku juga nggak bicara bahwa aku bahkan lurus terus, enggak. Growing up aku ngaco-ngaco Kak, kanan kiri. Clubbing, minum, aku juga hard drinker gitu loh macam. Tapi selalu inget doa, bahkan aku inget banget dulu kalau misalnya sama teman-teman, biarpun aku lagi, padahal kita abis minum ya, lagi parah-parahnya. Tiba-tiba kan kalau orang lagi parah-parah, karena teman ada yang curhat gitu, sempet-sempetnya banyak minum dia malah curhat. Nyebelin tuh yang kayak gitu ya. Itu capek banget ya gitu. Tapi kan kejadian gitu kan. Tapi itu sempetnya kita, udah kita doa deh. Padahal dua-dua gitu, lagi setengah-setengah sadar. Juga ngaco sih. Tapi ya mungkin jadi gaya hidup ya. Bukan lagi sesuatu yang tabu atau sesuatu yang nggak mau dilakukan. Atau kita merasa kayak gini, aduh, kayaknya gue nggak layak deh buat doa. Aduh, kayaknya gue belum cocok deh. Kayaknya belum waktunya deh. Enggak gitu loh. Tapi akhirnya lebih mengembangkan diri kita mengenali tentang iman kita sendiri juga gitu loh. Karena udah ada contohnya. Lain halnya itu tidak diinvest sama sekali di dari kita. Kecil. Dari umur berapa di usia yang kamu ingat saat ini, yang kamu bisa share ya, yang kamu mungkin bisa share ke publik, yang kamu merasa hidupmu gelap sekali, lalu udah lupa doa, bukan lupa, maksudnya lupa caranya, atau doa terus merasa nggak sampai, and then keluar gitu kata-kata bahwa Tuhan tolong. Kalau aku lihat malah justru di dalam journey perjalanan aku, ketika mulai slide away, terutama di umur-umur yang pas, ada yang namanya uang, ada yang namanya ketenaran, ada yang namanya hal-hal yang diingini anak-anak seumur aku. 18, 19, 20, 21, itu it's crazy life. Gitu loh. Kayak aku menghasilkan uang hampir setiap hari. Setiap minggu aku udah bisa tahu aku bisa punya uang berapa. Setiap bulan aku tahu aku punya uang berapa banyak. Dan seringkali itu membuat aku menjadi orang yang mungkin nggak bisa mengatur dengan baik ya. Kalau bisa bilang jadi impulsif, apapun juga mau dibeli, mau dikerjain, mau dilakukan. Hidup foya-foya itu ya dilakukan semua gitu loh. Dan kita berasa umur segitu bahwa it's normal gitu loh. Bahkan aku dapat privilege kan buat itu semua. Yang teman-teman aku tuh kepengen banget di situ juga. Dan lucunya adalah mamaku itu, kembali lagi kepada mama. Mama tuh seringkali jadi orang yang paling menyebalkan di situasi gitu. Karena dia akan negor aku. Bunyi pasti ya? Bunyi. Wah, kadang dia misalnya bilang gini, kamu tuh
sombong kan. Sementara kan tahu aku nih orangnya kan insecure banget, yang maksudnya sensitif gitu ya, dalam hal yang sensitif gitu loh, nggak bisa digituin. Aku merasa sebel, sombong dari mana? Aku pikir gitu loh, nggak. Tapi mama memperhatikan yang kayak gitunya. Dan itu membuat aku bisa cool down sedikit. Terus kembali lagi kepada Tuhan. Lalu terus mamaku itu very strict tentang ibadah, jam-jam ibadah. Bahkan ketika aku pacaran udah sama Boni aja, kita hari Minggu tuh biasanya di cross check. Hari ini gereja, udah gitu. Siapa yang khotbah? Aduh, siapa lagi? Jadi kita pintar-pintar dulu. Setiap pulang kita bawa, dulu kan selalu dapat warta jemaat. Iya. Kita baca hari ini pendetanya siapa, padahal kita nggak tahu namanya. Jadi sampai di rumah, namanya siapa? Namanya ini. Khotbahnya apa? Judulnya ini. Padahal baca di situ. Iya, di warta jemaat. Tolong jangan ditiru. Well, basically, mama tuh very strict yang kayak gitu-gitunya. Lalu terus, bukan hanya itu, dia ingetin juga sampai dia bawa loh di rumah komunitas kecil. Komunitas, kalau dulu dibilangnya community of love. Mereka kayak FA gitu loh. Jadi kelompok anak-anak muda. Padahal mama kan mama-mama ya. Ini anak-anak muda dibawa ke rumah, minta dari gerejanya. Jadi ada leader anak mudanya, youth-nya, leadernya, dan ya, ibadahnya di rumah. Aku cuman demi buat anak-anak cowoknya supaya ikut. Jadi itu kita bisa diteleponin, Pierre, di mana? Kan hari ini ada doa jam 7 malam. Aduh, gitu kan. Tapi pulang ke rumah, waktu duduk di ruang tamu salaman-salaman, aku duduk biasanya kan ruang tamuku kan L gitu bentuknya. Jadi aku ngumpet di belakang tembok dikit, kelihatan kakinya, yang penting udah hadir. Jadi mama udah tenang lah. Basically kayak gitu. Jadi slide away atau mencoba menghindar dari yang namanya kehidupan tanda kutip lebih benar, itu sering dilakukan. Aku sering mencoba untuk kabur lah dari yang namanya kebenaran. Aku mencoba untuk menghidupi semaunya aku aja. Tetapi kenyataannya yang aku ngeliat adalah, ya Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Ya, itu kayaknya kita sering lupa ya. Kita merasa ketika kita sedang dalam keadaan gelap atau sedang di tengah-tengah berbuat dosa, kita pikir Tuhan meninggalkan kita gitu loh. Padahal tidak, dia menunggu kita untuk, ayo nak, you can get out of this gitu ya. Aku yakin banget bahwa memang dia Allah yang setia kan, itu yang pertama ya. Cuma kan kita tidak melihat secara langsung nih, secara kasat mata nih. Tapi peranan dia kan sangat besar gitu loh. Jadi kita bukannya nggak mungkin lah nih semua kita itu pasti obvious banget. Tidak mungkin dia nggak ngasih tahu. Tidak mungkin nggak ada tanda-tandanya buat kita. Cuman sejauh mana kita mau berbuat sesuatu yang jadi free will-nya kita itu kan. Do I do stupid things? I did. Slide away, I did. Doing many things yang aneh-aneh, I did. Tetapi kan semua kembali lagi gitu loh. Bukan berarti kita jadi, maaf ya, jadi sampah gitu. Enggak. Tetap di-accept. Nah itu yang aku ngelihat akhirnya berjalannya waktu ternyata memang, ya there's no way to run. Dan tetap pada ujungnya adalah ya kebaikan yang udah Tuhan prepare buat kita itu yang bakal membuat aku punya masa depan lebih baik sih. Speaking of masa depan, banyak yang nggak tahu bahwa tiba-tiba di usia 24, Pierre didiagnosa sakit diabetes tipe 1. Betul. Boleh ya kita share itu ya? Boleh dong. Sementara yang namanya diabetes, nggak banyak orang, apalagi zaman dulu tahu bahwa ada tipe 1, tipe 2. Orang taunya, oh darah manis nih, gula darah gitu kan ya, sakit kencing manis gitu kan. Pasti bener. Kamu salah makan, pasti kamu kebanyakan minum alkohol, pasti kamu tidur malam, pokoknya pasti yang disalahkan penderitanya. Ya. Pada saat itu apa yang terjadi, Pierre? Umur berapa itu? Aku pertama kali didiagnos bahwa aku adalah tipe 1 diabetes itu di umur 24 tahun. Saat itu aku udah mulai startup my own company, waktu itu kita bikin sebuah perusahaan produksi gitu. Jadi udah mulai kerja, tetapi aku masih punya gaya hidup yang lama. Sebenarnya gaya hidup yang lama aku tuh agak berantakan, Kak. Memang aku tuh peminum, aku perokok juga, I smoke a lot, I drink a lot, tetapi dari gaya hidup itu mungkin ada hal-hal yang kita nggak ngerti yang ya ada hal-hal yang akan membawa kita kepada yang lebih baik lah kalau kita bisa mulai manage yang baik. Satu waktu di satu hari aku tuh ngerasa tuh hari-hari itu tuh mulai berat badan mulai kurang. Lalu terus juga konsumsi aku kan memang dulu terbiasa dengan manis segala macam. Kalau kita bilang apakah itu karena pengaruh manis? Sebenarnya enggak.
Tidak ada hubungannya. Tetapi aku punya gaya hidupnya seperti gitu. Dan satu hari aku tidak tahu bahwa gula darah itu udah mulai naik dan terjadi yang namanya ketoasidosis. Jadi satu hari tiba-tiba aku dibawa ke dalam rumah sakit, berat badan udah hilang banyak, gara-gara semua apa yang aku minum, makan keluar lagi. Dan ternyata asam sudah naik di dalam darah. Nah dari situ akhirnya dicek dan diagnosis bahwa ternyata saya adalah pasien tipe 1 diabetes dan mulai hari ini saya harus tergantung dengan insulin. Nah, aku nggak ngerti itu. Tidak tahu itu dan tidak mengerti. Jadi semua orang menyalahkan. Oh iya tuh kan, karena gaya hidup kamu kan peminum, kamu kan perokok, kamu kan selalu makan makanan yang manis, minum yang manis, segala macam. Tapi ternyata bukan itu semua juga. Bukan itu semua juga gitu loh. Jadi ternyata memang dikarenakan oleh imun sistem tubuh kita yang menyerang pankreas. Sehingga kan ada 2 tipe diabetes, tipe 1 dan tipe 2. Betul. Tipe 1 sendiri itu adalah kerusakan fungsi pankreas secara total. Jadi dia tidak bisa menghasilkan lagi yang namanya insulin. Untuk mengantar yang namanya kayak tadi, untuk membantu kita ya kasarannya ya kita menstabilkan gula darahnya di dalam tubuh kita. Tidak bisa, tidak ada. Maka harus dimasukkan dengan manual menggunakan injeksi, injeksi insulin. Yaitu insulin. Nah, awal-awalnya aku pikir bisa sembuh, Kak. Awalnya kamu pikir, suntik-suntik nanti sembuh sendiri. Ini kayak flu, kayak pilek, paling minum obat atau sebentar juga selesai. Tapi ternyata tidak seperti itu. Bahwa ketergantungan dengan insulin saat ini memang belum ada, walaupun sudah dilakukan banyak riset, banyak percobaan, memang belum ada solusinya ya saat ini. Tapi aku percaya selalu ada hope lah buat kesananya. Tetapi ketergantungan dengan insulin ini saat ini juga tidak membuat aku menjadi lebih buruk kan? Justru sekarang dengan insulin yang aku konsumsi ini, kalau aku dapat mengatur pola hidupku dengan baik, dengan sehat, makananku menjadi sehat, olahraganya baik, terus mengatur istirahatnya baik dan segala macamnya, maka aku bisa menjadi orang yang lebih sehat daripada orang sehat. Orang sehat yang didefinisikan orang normal ya. Karena kalau orang normal mungkin masih bisa kompromi dengan semua yang kayak tadi tuh gaya hidupku yang lama. Aku pikir apa aja bisa aku konsumsi gitu loh. Tapi kan sekarang aku jadi oke, berarti lebih baik nggak usah lah meninggalkan gaya hidup yang lama toh. Gitu, dan ternyata benar kesininya maka menjadi lebih baik, lebih sehat. Tentu harus lebih aware. Ya, dan untungnya juga aku punya Boni yang mau belajar. Awalnya aku kan nggak mau belajar. Bodoh lah, pokoknya suntik kalau perlu. Suntik aja, terus habis itu makanannya lagi, ini, makan lagi ngaco. Ngatur, badan makin habis. Tidak teratur, tidak mengerti gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dan segala, terjadilah kekacauan. Malah sering banget dulu aku tuh keluar masuk rumah sakit. Keluar masuk rumah sakit itu udah menjadi sesuatu yang tanda kutip ya sampai kayak normal gitu, keluar masuk ICU. Dan satu waktu pernah bahkan sampai aku hampir kehilangan nyawaku gara-gara ketoasidosis lagi. Ketoasidosis lagi padahal udah ngerti kalau kamu tipe diabetes tipe 1 ya? Iya, tapi belum mengerti ininya ya, pengaturannya ya. Jadi butuh waktu lama. Sebenarnya aku butuh waktu bertahun-tahun sampai mulai bisa belajar mengerti, oh ini ternyata caranya begini toh untuk take care ini. Aku mulai berdamai dengan yang namanya tipe 1 diabetes ini. Tapi tentu aku butuh orang-orang di sekitarku. Untungnya ada Boni dan memang nanti aku akan ceritakan juga tentang Efrata. Bagaimana anak yang paling kecil, bagaimana dia juga tipe 1 diabetes. Tapi intinya adalah kalau kita tidak mengenali tipe 1 diabetes ini, maka ya pasti penanganannya salah dan berbahaya. Memang sangat berbahaya. Contohnya, ketika aku tidur, ketika gula darahnya misalnya dia drop, itu sangat berbahaya. Bisa hilang kesadaran, bisa kehilangan nyawa. Tapi kalau dia gula darahnya tinggi, terus-menerus berhari-hari, kayak tadi, bisa ketoasidosis, dan yang paling parah adalah menyerang saraf mata dan organ-organ tubuh yang lain. Artinya kita bisa memperpendek umur organ-organ tubuh kita. Jadi bagaimana caranya memainkan supaya kita di angka yang normal, seperti orang normal. Tapi kita nggak normal. Kan kita kelihatannya doang kayak orang normal dari luar nih. Halo, gitu. Sehingga fungsi pankreas yang tadinya harusnya bekerjanya dengan baik, bukan karena gaya hidup pengen makan manis-manis atau apa ya. Ini kalau ini kita ngomongin diabetes tipe 1 nih. Betul, ini beda. Tipe 1. Aku coba recap dikit ya. Kalau tipe 2 itu adalah memang dia karena gaya hidup
mungkin sering tidur larut, makan cuma mau manis-manis, tidak mau ada olahraga, ya. Kenapa aku bisa bicara ini juga karena 2022 mamaku tiba-tiba didiagnosa diabetes tipe 2 dan aku terbangin dia ke Bali dan aku rawat mama selama setahun di Bali. Bekerja sama dengan dokter gizi, terus aku bawa ke akupunkturis, ke ahli syaraf karena udah sempet neuropati juga tuh. Puji Tuhan reverse, mama sekarang sudah dinyatakan dokter tidak diabetes lagi. So she doesn't need any, ya itu memang Tuhan luar biasa. Tapi memang diatur makannya apa segala macam. Tipe 1, kalau kita mau baca sains zaman sekarang memang lebih dikategorikan dia semacam autoimun. Ya kan? Ketika pankreasnya tiba-tiba ya udah pokoknya diserang aja dan nggak bisa bekerja aja. Dia nggak ngerti kapan rilis insulin, kapan enggak gitu. Sehingga memang benar tadi kata Pierre, gimana caranya kita menjaga supaya gula darah kita itu stabil seperti orang normal. Tapi bedanya kamu yang jadi pankreasnya gitu ya. Iya, saya harus jaga, harus ngitung. Ya. Ngelihat apapun kita hitung, jadi angka semua. Untung ada bantuan istri saya, bagian ngitung. Ngitung nasi, ngitung ini, apa yang kita konsumsi kan dihitung kan. Waktu didiagnosa itu udah nikah sama Bonita? Nah, ini lucunya juga, belum menikah. Masih pacaran? Masih pacaran. Hebat kali lah perempuan ini ya. Kau dalam keadaan sakit begini maulah dia ya. Itulah dia. Memang dia sudah stuck sama aku. Nggak, no choice katanya. No choice. Ya sebenarnya memang itu juga sih. Dia mau menikah karena itu juga jadi opsi buat Boni ya. Waktu kita belum menikah, dokter juga ingetin sama dia. Kamu kalau nikah sama dia belum tentu dia bisa punya anak loh. Karena memang pas sebelum kita menikah, sebulan. Kebayang nggak? Karena udah prepare semuanya. Sebulan sebelum kita menikah, aku masuk ICU. Dan itu parah sekali. Gula darahnya kacau, lalu ketoasidosis, sama aku hampir kehilangan nyawaku saat itu. Jadi keadaannya cukup dramatis banget lah. Apakah gara-gara itu terus Pierre menghilang dari dunia entertainment karena mengurusi kesehatanmu, atau ada episode lain dalam hidupmu yang terjadi saat itu sehingga oke, aku menepi dulu nih dari ini. And then suddenly now you come back and then we all know secara publik, loh sekarang pastor gitu. Enggak sih, tahun 2006, 2006, 2007 aku masih syuting. Terakhir masih syuting, lalu 2008 ya, terus 2009 kita pindah ke Makau. Jadi basically sih bukan karena itu juga, tetapi memang kalau balik lagi tentang diabetesnya sendiri, peranan Boni itu memang ya Tuhan kasih ya penolong yang sepadan, itu kepercaya sih. Amin. Jadi memang dia orangnya mau belajar, dia mau baca, dia mau belajar, dan itu kebantu. Walaupun kayak tadi aku bilang, mungkin bener-bener yang membuat aku klik lebih sadar tentang memanage dengan baik tipe 1 diabetes ini waktu memiliki Efrata. Anak yang bungsu nih. Jadi anak cowok, cewek kan? Cowok, cewek yang terakhir. Ya, Olivier namanya. Olivier, Ezekiel, dan Efrata. Oke, yang ketiga ini didiagnosa tipe 1 itu kapan? 2017. Dia lahir tahun? 2013. Di umur 4 tahun? 3,5 tahun. Wah. Waktu dia umur 3,5 tahun, kan dia lahir Oktober ya. Dokter 3,5 tahun, sebenarnya dia aman-aman aja. Anak ini nggak punya problem apa-apa kok, sehat, semua cantik, lucu gitu loh. Satu hari dia kelihatannya pucat gitu, terus mau seminggu lah kita ngelihat si Boni udah ketakutan. Dia bilang ini, jangan sampai. Saya bilang, jangan ngomong kayak gitu, nggak mungkin saya bilang. Tapi akhirnya kita memutuskan untuk cek, kita prick, dan kita cek pakai mesin saya. Angkanya high. Nggak ada angkanya lagi. Kita udah deg-degan, tapi masih denial. Saya masih bilang, nggak mungkin. Saya pergi beli mesin baru untuk buat dia. Tetap sama. Hai, udah kita bawa ke rumah sakit, dan dokter diagnos, betul, dia adalah tipe 1 diabetes, dan mulai hari itu Efrata harus disuntik dengan insulin 4 kali sehari, sama seperti bapaknya. Apa yang kamu rasa waktu itu? Hancur hati lah Kak, orang normal. Oke, aku rephrase my question. Apa yang kamu rasa, yang kamu komunikasikan kepada Tuhan pada saat itu? Aku cuma nanya kayak gini, karena saat itu pelayanan artinya di dalam melayani orang lain ya, di dalam gereja sendiri semua lagi growing, semua lagi baik.
Pelayanan lagi bertumbuh, berkembang, bahkan kita punya orang-orang yang sangat-sangat setia dan luar biasa. Jadi tidak ada masalah di dalam field rohani. Tetapi tekanan terjadi buat kita di dalam keluarga. Dunia naturalnya ya. Dan kami harus stay di dalam rumah sakit itu mau hampir sebulan ya Boni ya? Mau sebulan ya kita. Karena dirawat, karena memang di Makau itu agak rare. Untuk tipe 1 diabetes anak-anak. Ya. Lalu kedua, komunitasnya itu juga tidak ada. Oke. Jadi dokternya butuh waktu untuk mempelajari lebih lagi. Jadi kami taruh di kamar dan kami tidur di situ kan jadinya. Saya sama Boni tidur di situ tiap hari, lalu kami harus ke gereja juga. Bahkan Boni hari Minggu dia kan bantuin pelayanan di sekolah Minggu kan. Dia masih bilang kok, kebayang nggak di rumah sakit kita lagi ngurus nih anak nih gimana ya gini-gini. Tapi dia harus datang ke gereja itu sama anak kecil, terus mereka harus bilang harus nyanyi How great is our God, sing with me how great. Sementara kita in the moment yang Where's this greatness? Gitu iya, greatness gimana nih? Gitu loh, dan itu menjadi sebuah pertanyaan. Dan bahkan yang paling menakutkan adalah gini, Boni kan udah pernah ngerawat aku di dalam journey bertahun-tahun keluar masuk ICCU. Dengan kurangnya pengetahuan itu kan struggle ya. Ini kapan nih laki gue mati, kasarnya gitu kan. Kayak gitu dia bisa aja jadi janda muda cepat lah gitu loh. Bener apa yang orang-orang ngomong dulu di awal. Bahwa bisa aja kehilangan, tapi ternyata puji Tuhannya anak pertama miracles. Anak kedua kan miracle bisa punya. Ini anak ketiga ya miracles juga lah, bonus dari Tuhan. Tapi kok ternyata end up-nya ada begini. Ya, gak gampang di sisi dia. Di sisi aku juga banyak pertanyaan kepada Tuhan gitu loh. Tetapi yang membuat aku berdiri, aku ingat aku masih gambar di rumah sakit. Aku gambar. Aku suka gambar gitu kan. Aku gambar tuh, aku flowing aja, aku gambar. Terus aku ingat gambar gegaman tangan kayak gini nih Kak. Terus ada gambar petirnya gitulah. Cuman aku gambarin kayak bahwa di tengah situasi ini kita nih harus bisa stand strong, fight gitu, dan akan ada satu miracles besar yang bisa terjadi di tengah situasi yang nggak mungkin. Bener loh, si Efrata itu waktu disuntik kan ketakutan kita adalah bukan cuman kayak kapan dia tanda kutip bisa mati atau rusak organ tubuh, umurnya panjang nggak, itu kan semua menghantui ya pikiran-pikiran aneh. Tapi dari awal, dia waktu disuntik sama dokter aja, dia punya pertanyaan demi pertanyaan yang sering aku bagi sama orang nih. Simple gini Kak, dia nanya loh sama kita berdua, Papa, Mama, does it mean that from today, I need to be inject like Papa? Dia nanya kayak gitu. Coba bayangin, kita jelasin sama anak umur 3,5 tahun, jelasin bahwa kamu akan disuntik sama kayak Papa. Itu gimana ngomongnya ya? Kita bilang, iya, kamu harus disuntik kayak Papa. Terus dia bilang, nggak apa-apa. Kalau Papa can do it, I can do it. Kita ketawa kan, ya, cuman kita mikir, ya anak-anak kan namanya gitu ya, mungkin lucu-lucu aja gitu buat dia. Gimana ntar kalau datang jarum yang sepanjang itu, waktu dokter lagi narik gitu, ditusukin ke perut itu gimana gitu loh, kayak disaster sehari 4 kali, gimana ntar mau disuntik dia lari-lari, dia nangis, dia kejar-kejar, you name it lah. Itu ketakutan yang lebih dalam dibanding kematian dan sebagainya. Jadi udah short term tuh. Kita udah, wah, aku tiap hari tuh nginep di rumah sakit, karena kan semua masih pakai dripping kan, belum disuntik. Oh oke. Masih pakai infus IV itu. Iya kan, infus kan, terus udah gitu insulinnya masih pakai infus kan, jadi belum dilatih yang pakai suntikan. Belum. Jadi kan kita masih nunggu-nunggu tuh, dia belum ngeliat jarum, iya, belum. Baru dripping ini. Wah, itu aku masih inget kok, rumah sakitnya tuh di hillside gitu ya. Aku suka bilang sama Boni, bentar ya aku mau keluar beli apa, padahal tuh aku gateway, aku nggak mau kelihatan weak di depan Boni. Wah, kalau nggak aku mau nangis Kak, aku nggak mau nangis, tapi itu aku di luar aku lari, jadi rajin lari lah di situ. Lari sebenarnya lari dari kenyataan, itu benar banget tuh kata-katanya tuh. Lari dari kenyataan, nangis aku Kak. Cuman kan kalau nangis jalan kelihatan kan malu ya, kalau keringetan kan nggak kelihatan. Iya. Nangis aku Kak, kesel gitu kayaknya. Wah ini, aku ngebayangin, akunya aja keluar masuk ICCU-nya tuh parah banget. Gimana kalau dia? Anak kecil ya. Kan ready nggak ya aku sama Boni nih buat kayak gini? Nah itu yang jadi question aku sih saat itu. Kenapa? Aku cuma nanya gini, aku ngasih hati kok ngelayani sama Boni tuh. Kita give up banyak hal untuk kerajaan Tuhan, melayani gereja Tuhan. Kok begini? Kami tinggalkan privilege kami tinggalkan semua hal yang kami bangun selama ini. Kami pikir kan, ya udahlah, we dedicate lah, mendedikasikan untuk kehidupan orang lain sebenarnya.
itu kan jadi pertanyaan gitu loh. Yang menurut orang yang selalu setiap aku duduk, waktu pertama kali aku pelayanan sama Boni aja tuh menurut orang adalah sebuah kebodohan gitu loh. Kenapa lo mau tinggalin semua yang nyaman buat lo untuk lo kasih buat orang lain gitu. Itu menjadi pertanyaan gitu loh. Dan kita juga nggak tahu kenapa kita juga bisa firm banget menjalani ini semua. Tapi bener, waktu hari H-nya dokter datang, dia bawa suntikan yang gede itu. Wah, itu rasanya mau runtuh tau nggak? Kaki tuh berdiri tuh ngeliatin dia tuh, wah gue nggak usah ngeliat nih kali ini, aduh gimana ya kan, mereka susternya dateng mau nenangin gitu kan kayaknya, tau nggak? Aku udah nggak ngeliat Boni udah berdiri di sini, aku nggak berani saya. Dia bilang, aduh aku juga gimana, cuma kan harus ada yang nemenin kan. Bener loh, tiba-tiba disuntikin ya, aku udah nggak ngeliat pakai jarum. Tiba-tiba dia teriak, papa mama, look at me. Kita kaget dia teriak kayak gitu. Waktu kita ngeliat dia gini, look at me, I am strong. Because my God is strong. Aduh. Itu sih, ya aku setiap ceritakan kisah ini ya, selalu aku tuh di balik situasi yang kayak tadi, the hardest situation that we know that impossible is always possible for God. Jadinya kita ngeliat tuh kayak, ini bukan dia nih. Pasti ada sesuatu di balik ini semua. Kenapa kok Tuhan tuh kasih ya situasional yang nggak enak dalam hidup kita gitu. Kadang-kadang kan bukan choice kita juga gitu. Bisa aja kok kita bisa pilih kayak bilang nggak mau lah atau nggak usah lah. Tapi kenapa kok kita dikasih kesempatan juga buat ngelewatin ini semua? Ternyata ya memang setelah itunya kita ngelihat kok sampai ke sini bagaimana perjalanan itu tuh menjadi kekuatan baru, dan Efrata sekarang itu sudah jadi berkat dimanapun dia berada. Mamanya bawa dia bisa punya ministry sendiri lewat sosial media dia sekarang, bukan tujuannya mau terkenal, enggak, tapi dia bikin awareness tentang type 1 diabetes. Type 1 diabetes. Pediatrik ya? Ya, dia suntik, dia cek darah, sambil ketawa, oh my sugar level now is this, but it's okay, kita bisa ini, nah sekarang kita suntik pakai insulin, dia udah bisa cep, gitu. Sementara gua aja masih, mau suntik masih gitu-gitu. Iya, jadi saya ngeliat gini, loh, gila nih anak kok bisa kuat banget kayak gini ya. Dan ternyata ya Tuhan bikin dia buat pelajaran buat saya sama Boni, jadi kekuatan, dan dia anak yang cheer up, dia nggak pernah give up. Dan saya ngelihat Boni juga nemenin dia, jadinya dikasih knowledge terus anak ini tentang diabetes. Akhirnya kalau kami pergi kemanapun juga, ke satu kota, ke satu bangsa, itu akan ada selalu komunitas kecil yang akan ketemu sama Efrata. Kadang-kadang anak-anak diabetes, kadang-kadang orang-orang, karena mereka berasa di-encourage oleh dia. Kekuatan. Dan tadi kita sibuk ngomongin Boni. Yang mana sih orangnya? Kebetulan orangnya ada di sini juga. Jadi kita undang Bonita ke set. Bonita. Oh, dia juga ikut nangis barusan. Aduh. Ada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Selamat datang Bonita di setnya Sofina Vitox, dan terima kasih. Selamat datang Bonita. Terima kasih sudah memanage waktu keluarga yang sedang liburan. Mereka ini tinggal di Makau, guys, tapi menyediakan waktu untuk bercerita hidup mereka kepada kita. Jadi kita sekarang dengarkan sisinya Bonita. Sebelum kita masuk ke yang diabetes itu. Dinamika dikit, yang seneng dulu ya.
Dulu ketemunya di mana emang? Kan katanya kamu besarnya di Makau. Iya, jadi aku ketemu Pierre itu di ICQ ya. Jadi yang masa-masa kita itu kan pasti tahu ICQ, IRC. Iya, MIRC guys. Aduh Cukup susah. lama tuh. Tunggu. Apa ya persamaannya sekarang ya? Ini masuk ke DM orang, ya gitulah ya kira-kira persamaannya begitu mungkin ya. Jadi Terus singkat cerita kita kenal, aku waktu itu masih 14 tahun, tapi kita nggak pacaran ya. Jadi kan mungkin pikirannya, loh kok bisa semudah itu kenalan gitu. Maksudnya pacaran, kita nggak pacaran nih, jadi kita cuma berteman aja. Kayak penpol. Oh Terus iya kayak iya. penpol. Sahabat pena. Tapi online saat itu disebut MIRC. Itu lebih jadul lagi itu kayaknya. Iya. Jadi kita kenalannya kayak gitu. Aku waktu itu di Makau, Pierre di Indonesia. 18-an. Jadi beda kita umurnya 4 tahun, Kak. Jadi kita suka chattingan. Selama 3 tahun kita chatting, aku umur 17 tahun, aku inget banget, aku ke Jakarta. Baru bener-bener ketemu in person. Wait. Kamu 14 dia? 18. Waduh. Kamu tahu nggak dia 14 waktu itu? Waktu Kan temenan? Dulu kan ngobrol ASL please, Iya. gitu kan. Age, sex, location. Kan disebutin umurnya, Iya. Jadi tahu. Pacaran, tahu. Tapi ngomongin apa sama anak 14 tahun? Tanya kehidupan, kayak di Jakarta tuh ngapain aja kamu, di Makau tuh kayak apa gitu. Oh. Jadi nggak ada yang mengarah ke pacaran. Nggak ada romantisisme. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kamu tahu bentuknya dia kayak apa kan? Tahu. Emang kalau MIRC nggak tak? Dulu kan kita mesti scan foto. Kak. Kalau kita mau kirim foto. Waktu ngobrol sama dia, aku juga temenan sama kakaknya, nggak sengaja. Oh. Kakaknya ada di Australia. Australia. Oh. Jadi kan ASL gitu. Iya. Pas aku mau sekolah kan 18 kan. Mm. Mau sekolah ke Australia. Jadi nyari-nyari sekolah, ketemu Singkat di cerita grup. jadi seperti itu. Nah, jadi kayak sebenarnya gitu. ada mutual Mutual friend. sebenarnya. Mutual friend. friend. Oke. Terus baru kopi darat, umur Di kamu Jakarta, 17. Kita ketemuan ya, aku mau ke Jakarta gitu ya. Sebenarnya aku nggak mau ketemu dia. Tapi Karena dia nggak pernah kirim foto, Kak. Sama sekali selama kita chatting. Yu kenapa Yu? Yu takut dikatain bule? Jadi yang ngirim foto dia, yang minta foto dia kan. Jadi aku pernah kirimin dia foto. Ih kamu ya. Jadi aku nggak pernah lihat dia nih apa Ciluba, sukunya, ciluba. apa sukunya. Misalkan dia Jawa atau Chinese. Tapi dia tahu nama Pierre kan? Dia nggak bikin nama bohong. Enggak. Pakai Enggak. namanya Porky. Oh. Pierre. Baik. Anda mencurigakan ya? Iya banget. Iya, makanya jadinya Ini bahaya kok zaman sekarang. Iya nih. bahaya. Jangan ditiru Jangan ini. mas-mas warnet dulu. Iya. Terus. Ya singkat cerita akhirnya aku pas udah mau pas aku main ke Jakarta, aku sudah mau pulang ke Hong Kong sebenarnya karena ke Makau tuh harus lewat Hong Kong ya saat itu juga. Nah jadi aku udah mau pulang, terus lagi-lagi tuh mamaku nih orangnya tuh selebor banget ya Kak. Dan mami tuh emang suka berkomunitas dari dulu. Jadi mungkin aku dapat dari dia. Nah, aku tuh seneng banget kenalan sama orang, siapa, segala macam, suka ngobrol. Mami bilang, kayaknya kamu punya temen chatting deh, dia bilang gitu. Kamu ketemuin dong. Nggak mau, kenapa? Dia nggak pernah kirim foto. Ya udah ketemu aja depan rumah, kan ada mami di sini. Udah chatting sering, dijagain. temenan aja mah nggak apa-apa gitu. Ya udah aku iseng, aku coba telepon deh kalau memang Dasar anak penurut lagi kamu tuh ya, anak baik. Mami bilang, coba telepon aja nggak apa-apa, karena mami tahu kita tuh intens sering ngobrol sama Si Porky. si Porky itu. Porky banget. Terus Singkat cerita akhirnya aku telepon, yang ngangkat bukan dia, yang ngangkat orang lain. Saat itu dia bilang, oh Pierre-nya lagi take. Aku tuh nggak ngerti take itu apa, karena Pierre nggak pernah kasih tahu juga dia pekerjaannya apa segala macem. Oh ya udah oke, sampein aja sahabatnya dari Makau dateng, aku bilang gitu. Oh ya udah nggak nyampe 5 menit Kak, ditelepon balik langsung. wah. Langsung telepon balik. Pinter, di situ pinter dia. Oke. Kan tahu. Ini Bonita, iya aku bilang gitu. Ya udah aku datengin ke rumah kamu. Hah? Tapi kan udah cukup malam ya Kak, waktu itu kira-kira mungkin udah jam 9.30-an deh gitu. Aku dari Bogor lagi kerja, terus mau ke sana. Makin panik Kak, udah kerja ya. Aku masih 17 tahun, dia udah kerjanya di Bogor. Aku lagi mikir ini berapa lama ke Jakarta gitu. Itu di Jakarta Barat soalnya kan. Dia bilang nggak apa-apa, pokoknya aku samperin. Ya udah dia datang ke rumah habis itu. Dan mami ada di dalam rumah jadinya. Pierre datang, aku bilang sama mbak aku, nakal ya jangan dicontoh. Aku bilang gitu. Kalau cakep kasih tahu aku. Kalau nggak cakep kasih tahu juga dong. Bilang aja non sakit kalau misalnya nggak cakep. Rese emang. Dia kan Porky ya, takut. Nggak tanya om apa kita. Pas aku di lantai 2, mbakku turun ke bawah.
Pierre di mobil gitu, malah teriak-teriak, "Non, cepetan turun, Non." Jadi kayaknya ketahuan aku tuh ngeliat dari jendela atas, Kak. Iya, terus? "Non, cepetan. Aku masih nggak ngerti apaan sih gitu kan. Kebetulan ada beberapa orang, dia naik ke atas. "Non, itu loh, Non, dia tuh bintang sinetron, segala macam, ini itu." Makin panik, Kak, orang anak umur 17 tahun ya, pakai blush on, pasang blush on lebihan, Kak, lipstick gitu kan. Ya udah, bisa aku turun ke bawah. Ya pas aku turun, itu pertama kali aku ketemu dia. Pierre gitu. Iya. Oh, kamu namanya Pierre gitu. What's up, bro? Bilang gitu. Terus kamu datang sendiri? Sendiri. Oh, hebat juga si Porky ini ya. Wah, you gagah bro ya. Kamu udah lihat fotonya? Iya. Oh, Ciluba nih. Iya. Nggak, tapi kan bisa aja dia juga bawa temen, siapa tahu dia fotonya palsu atau apa. Enggak sih, dia berani sih. Berani loh dia. Terus kenalan. Di situ awkward dong. Awkward banget. Diajak makan di jam berapa? Kira-kira tuh jam 11 kali ya. Terus makan di mana? Makan daerah rumah. Mami ikut? Mami nggak ikut. Tapi kamu kayak kasih aja sih gitu ya. Mungkin kayak kalau anak gue udah lihat mungkin ya gue approve lah gitu istilahnya. Oke. Akhirnya ajak makan, bentar terus kita pulang. Di makan itu ngobrol apa itu? Bingung karena kan chatting doang tiap hari. Jadi cuma ya nemenin dia aja, dia yang ngobrol, dia yang makan. Aku dengerin dia, apa segala macam. Ya ampun, lucu banget ya. Oke, dari situ fast forward. Spooky ya, Kak, kayak gitu. Spooky, jangan dicoba Bahaya seperti ini, banget. bahaya. Zaman dulu orang mungkin nggak segilingan sekarang, Nggak tapi semua orang punya internet pada masa itu. Oke. Jadi mungkin orang yang punya internet ya mungkin orang-orang yang mungkin orang bekerja. agak terpilih lah ya. Kalau sekarang kan semua orang bisa pakai gadget. Bener. Dia bisa ngomong-ngomong romantis sambil gunting kuku kaki, kita nggak tahu. Hai sayang, cetek. Sambil jaga warung, kita nggak tahu ya. Bisa. Setelah makan itu, fast forward aja, abis itu bikin janjian. Kan mau pulang sama kau? 2 hari kemudian aku pulang. dia. Dia langsung nganterin ke airport. Oh. Mamiku ketemu langsung sama dia. Terus? Ya mami ya bilang, maksudnya ya mamiku tuh suka banget dari pertama ketemu Pierre. Jadi yang pas dia Mami tahu nggak ini bintang film? Enggak, Oh, nggak tahu. lama di Makau. Enggak ada yang tahu. Bagus lah. Jadi habis itu mami bilang, "Mami suka ya, maksudnya ya berteman aja." Jadi mamiku kan mau banyak teman. Oh ya, oke. Pada saat kita masih muda pun mami tuh maminya teman-temanku. Oke, tipe Jadi mami yang udah, begitu. teman aja, kenapa? Nggak apa-apa gitu. Sementara bapak gimana waktu itu udah melihat sepertinya saya harus Jakarta Makau gitu Oh ya? iya, boleh nih kayaknya nih. Iya. Udah mikir kayak gitu waktu Boleh itu nih. berarti? Produk internasional. Berarti waktu itu udah melihat semacam masa depan ya? Iya. Keluarganya jelas. Ya nggak juga, kan nggak sejauh itu ngeliatnya. Enggak, belum. Cuma kan ngeliatnya kayaknya cocok ini. Cocok. Kan kita ngobrol udah cukup lama. Terus waktu ngeliat juga udah kepicu. Terus apalagi kan ketemunya cuma 3 hari, penasaran dong. Iya. Laki-laki ya, pasti Iya. penasaran. Penasaran lah. Wah, ditinggalin dah. Ya udahlah. Gak apa-apa lah, boleh lah. Kayaknya lebih mahal nih ke warnet kali ini. Tapi habis itu akhirnya siapa yang kamu ke Makau duluan atau nunggu dia pulang lagi? Enggak, Buni sempat pulang ke Indo. Sebentar kita ketemu, dia sempat main lagi. Baru habis itu kita ke sana dan saya pertama ke sana itu langsung bawa mama ya. Langsung bawa mama. Jalan-jalan aja bawa mama deh. Jadi sebenarnya Ketemu. selama kita pacaran kita tuh 6 tahun, Kak. LDR. Terlepas dari kita kenalan dari umur 14 tahun itu ya. Iya, Jadi iya. itu cukup panjang tuh. Iya. Temenan 3 tahun, 6 tahun pacaran. Sekarang 19 tahun pernikahan. Jadi itu Wow. sepanjang itu. Wow. Jadi aku tuh ya pokoknya bilang sama Pierre tuh awal-awalnya gitu ya. Aku pikir kan ya udah kita temenan aja. Ternyata temenannya itu 6 tahun. Aku nggak pernah ditembak, Kak. Tidak pernah dipacarin jadi Tolong jangan ditiru juga yang ini. Tapi mungkin dia juga takut kali ya mau pacaran, mungkin mikir gue ongkosnya gimana ke Makau. Tapi kita tahu kita in relationship. Tahu bahwa in relationship. Tahu kok. Jadi saling menjaga juga dalam arti gue jangan ada orang lain dulu ya gitu. Gitu juga. Jadi kita nggak punya tanggal pacaran, kita punya tanggal pernikahan kok. Wow. Tapi setelah kita pacaran, saya Pierre juga orang yang setia. Puji Iya. Tuhannya orang yang setia. Iya. Berantemnya gimana tuh orang kalau lewat chat-chat begitu? Aku juga bukan orang cemburuan, Kak. Enggak harus masalah cemburuan aja, bisa macem-macem. Bisa kamu lagi sensi, terus mungkin dia tidak membalas pesan pada saat itu. Ada ributnya nggak? Atau cenderung? Sering. Oh, sering. Ributnya kalau selama pacaran ya sering. Cuma mungkin karena aku sudah lama di Hong Kong atau Makau, mungkin waktu ya. Jadi aku tuh
ritme waktu tuh on time selalu, biar tuh lebih pelan. Ya sambil syuting Bapak. Bisa juga, ya kan? Dan mungkin juga ya kayak gitu. Iya. Hal-hal yang mungkin nggak seharusnya nggak dijadiin peributan sih. Iya. Tapi ya namanya masa muda kan, pasti kan I don't think you're listening to me Misalkan and sway. Ya. Oh pernah dia. Jam 7 misalkan, jam 7 malam, aku bilang kamu jemput jam 7 malam ya, nyampe jam 9. Tuh aku kesel karena maksudnya aku tuh nggak biasa seperti itu semuanya. Jakarta kota. bro. Iya. Kesalahan itu sebenarnya bukan di saya loh. Saya perginya udah bener. Nyampenya nggak bener karena ternyata macet banget parah kan. Kecuali kalau dulu mau dijemput pakai Gojek, itu lebih cepet kan. Iya. Zaman itu masih belum ada ojek online ya. Kita giniin dari jauh gitu. Sama kayak tadi kenapa hubungan yang dia bilang kayak gitu juga salah satunya juga dia kan masih tipe yang lama gitu. Kalau misalnya oke, kayaknya kita nggak cocok, udah kita udahan aja. Weh, dan anak-anak muda gitu kan. Saya bilang oh ya udah. Kalau ya udah, bye, kayak gitu. Terus itu ya udah kan telepon. Kenapa sih kok kamu kayak gitu? Ya makanya kalau pacaran jangan ngomong putus-putus. Saya nggak suka gitu. Sampai hari ini kita tidak pernah ngomong kalau berantem gitu, nggak pernah. Karena sudah biasa tidak pernah ngomong. Enggak lah, jangan biasakan kayak gitu. Mau putus nyambung. Apa nanti, itu gitu ya? Iya, nanti juga kawin cerai sudah lebih susah lagi. Iya. Oh. Jadi 6 tahun nggak pernah putus. Lucu ya? Cuma karena itu ya aku bilang, ayo kalau gitu kita putus aja deh. Padahal belum putus. Iya. Jadi dia cuekin aku. Ya udah aku telepon, ya udah aku say sorry to you. I want to say sorry. I don't want to say that again. Ini lucu ya. Padahal ini nggak anak rumahan. Ini yang ceritanya si anak bengal. tapi klasikal. Nggak bisa. Gue kalau pacaran ya. Udah gini. Nggak usah ngomong macam-macam gitu. Iya. Karena faith-nya mungkin Christian faith-nya itu dia. Gitu ya. Oke. Menikahlah. Lalu dengan segala konsekuensi. Calon suami pada saat itu adalah penderita diabetes tipe 1, ada kemungkinan nggak akan punya anak juga, tapi Tuhan membuktikan bahwa dia setia. Lahirlah anak pertama, lahirlah anak kedua, Olivier, si Ezekiel dan akhirnya Efra. Lalu kita sambung tadi ke cerita di mana Efra disuntik pertama kali dan dia bilang bahwa I'm strong because my God is strong gitu ya. Itu menguatkan kalian dong pada saat itu. Aku kok merasa bahwa pada saat itu yang bicara Roh Kudus tapi lewat dia gitu. Iya. Yes. Sangat. Jadi menurut aku gini, Tuhan tuh bisa bicara lewat macam-macam ya. Sometimes kita bisa lihat aja di beberapa penggalan Alkitab aja, back again karena base kami Christianity gitu. Tuhan bisa pakai keledai berbicara loh. Ya kan? Nah ini kayak Tuhan tuh pakai umur 3,5 tahun untuk ngomong sama kita bahwa I am here with you. Walaupun season yang kamu lewatin itu nggak nyaman, situasinya tuh nggak bisa berubah. Dalam kehidupan sekarang jadi aku belajar banyak juga. Sekarang Eva sudah umur 11 tahun, dia bisa melakukan semuanya sendiri. Pada saat itu aku takut banget kan ya. Gimana umur 3,5 tahun, aku suntik segala macam. Sekarang tuh aku ngelihat flashback ke belakang, ternyata Eva itu memang dilahirkan untuk menjadi anak yang kuat, lebih kuat daripada aku, lebih kuat daripada Pierre mungkin. Atau bahkan aku lihat orang-orang yang pernah atau sampai sekarang punya anak-anak yang special needs, mereka lahir dengan kekuatan yang lebih daripada orang tuanya. Atau orang tuanya. Jadi mereka memang udah kapasitinya cukup segitu. Sampai hari ini kalau orang nanya gitu, Eva mau nggak suntik lagi atau nggak maksudnya nggak type 1 lagi? Siapa sih yang nggak mau Kak? Tapi dia selalu bilang gini, I don't mind being type 1. Kenapa? Karena dia sendiri aja nggak tahu hidup tanpa insulin tuh kayak apa ya? Iya, dia nggak tahu kayak gitu. Jadi dia nggak pernah comparing herself sama siapapun, dan dia tuh sangat confidence, dia suntik di mana aja sekarang juga suntik aja, nggak ada rasa malu gitu. Ini sekarang kan ditinggal nih di villa, mereka lagi liburan terus datang ke sini syuting, jadi dia udah bisa independen. Udah makan burger tadi. Udah. Dan udah suntik sendiri. Udah cek darah. Sendiri. Oh, kakak-kakak juga udah ngerti ya caranya semuanya. Untuk waktu dia masih kecil ngawasin gula darahnya dan lain-lain. Jadi kita kalau punya salah satu family member yang type 1, basically the whole family itu akan harus involved. Harus. Karena kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi pada hari itu. Jadi kalau orang bilang tuh mungkin ya awareness-nya lebih tinggi daripada orang lain. Kenapa? Karena type 1 diabetic itu bener-bener harus tepat semuanya. Insulin 1 tetes kelebihan aja itu sangat berbahaya untuk mereka. Mereka harus minum air gula, mereka harus tambahin permen atau apa. Untuk nyamain, matematis tadi itu ya. Jadi ya aku sih ngucap syukur keluarga kami mungkin nggak sempurna dalam hal kesehatan, but we are perfect as we are gitu. Maksudnya ya kita bisa saling handle satu sama lain. Lucunya kalau Boni travel ya, pergi gini kan juga, kan dia yang biasanya selalu ingetin, jam 3 pagi tuh Boni selalu bangun juga. Either Boni atau ngaku, kita selalu cek Efrata.
Atau Boni cek Efrata dan cek aku, karena 2 pasien kan di dalam rumah kan. Dan lucunya adalah biasanya, sorry, aku potong, di jam 3 yang suka dip ya, gula darah. Pasti. Kan paling amannya kan, in between ya, nggak harus jam 3. Tetapi range-nya di Windows gitu. Lebih baik dicek. Oke, gitu. lanjut. Karena bisa saja keadaannya low atau high. Okay. Gitu. Bisa antara 2 itu. Dan itu dicek. Nah kalau Boninya nggak ada, ntar ya Olivier lah yang buka kamar. Gitu ngecek, Pa, are you low or not? Are you okay? Oke. Jadi anak-anak pun juga udah otomatis ternyata aku ngelihat nggak ada mamanya, sama adiknya lagi, adiknya Oli, si Ezi juga sama ngecek juga. Pa, are you low? Have you inject tadi? Inject berapa? Are you low? Are you low now? Enggak, gitu. Oke, good. Jadi bisa udah otomatis kali ya gitu loh. Jadi ya saling jaga lah semuanya. Aku tertarik untuk tahu ketika kalian pindah ke Macau itu karena menikah atau and then you said no, we have to live in Macau atau bagaimana pada saat itu? Aku yang cerita kali ya. Boleh. Jadi kan tahun 9 ya kalau nggak salah. Iya. Itu kita baru pindah rumah ke Bintaro. Kita baru di rumah nih. Olivier masih kecil, 2 tahunan. Aku lagi senang-senangnya ngerapin rumah gitu. Terus tiba-tiba kakakku telepon karena anakku lahir di Macau. Jadi rules-nya Macau adalah kita tidak boleh keluar, kayak negara-negara lain ya, kita nggak boleh keluar, ada jarak Windows-nya tuh berapa lama gitu. Sampai saat itu kayaknya aku lebih banyak di Jakarta. Jadi Macau mungkin mau tanya ini apakah anak ini masih di Macau apa di Jakarta. Akhirnya kakakku bilang mending pulang-pulang deh ke Macau. Takutnya kamu tuh masih mau tinggal di Macau atau enggak sama Olivier. Aku bilang aku kayaknya future-nya akan di Macau, tapi mungkin cuma bolak-balik, kayaknya nggak bisa seperti itu. Lo harus choose gitu. Karena aku pulang ke Macau dulu deh, kita lihat 3 tahun setelah sampai ID-nya mungkin udah cukup baik, udah masa kurun waktu yang diharuskan sudah oke, aku bisa balik lagi ke Jakarta bolak-balik gitu. Ternyata ya benar, pas aku balik ke sana, aku harus stay di sana 3 tahun kalau mau mempertahankan permanen ID. Jadi tetap aku memang paspor Indonesia. Singkat cerita, pada saat itu juga aku tanya sama Pierre gimana, apa aku mau bolak-balik atau mau di-give up aja? Pierre bilang nggak apa-apa kok, biar stay di Macau dulu aja. Nah pada saat itu pula ternyata Pierre itu memang suka banget sama Macau. Dari kita pacaran tuh dia suka banget sama Macau. Singkat cerita, dia akhirnya ikut ke Macau. Ya aku kan panik ya kak. Orang aku di Jakarta lagi nyaman-nyamannya, aku lagi ya punya pekerjaan juga, lagi bisnis, lagi apa segala macam. Terus tiba-tiba dia mau ikut pulang ke sana, aku juga jadi bingung gitu. Tapi ya mungkin it's God's way untuk bisa seperti itu. Dia bilang mau bikin persekutuan doa, makin panik aku. Ini makin serius kayaknya kalau dia bikin persekutuan doa gitu kan. Start dari situ pelan-pelan jiwa melayaninya tuh keluar. Kayak panggilan Tuhan tuh mungkin lagi pada saat itu tuh bener-bener nyata di hidup dia, belum di aku ya. Itu aku mau start gereja deh. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia ngalamin banyak hal dalam hidup, which sudah hampir kehilangan nyawanya berkali-kali. Jadi dia kayaknya ternyata dalam hidup itu yang harus paling terpenting adalah Tuhan. Dia bilang seperti itu. Ya udah, kalau mau do something, ayo. Tapi aku nggak pernah expect dia akan jadi pastor kak. It's not in the book, okay? It's not in the book. Jadi pada saat semuanya mengalir begitu saja, dia jadi pastor segala macem dan semakin serius gitu ya. Aku bilang sama Tuhan juga. Maksudnya aku percaya Tuhan seperti Bapak ya kalau di kita gitu. Aku bilang Tuhan, kalau Tuhan panggil Pian, Tuhan juga harus panggil aku. Harus punya hati yang sama. Kalau boat ini mau kemana? Yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sini gitu. Ya baru akhirnya Tuhan tuh kayak satukan vision. Dan bisa berjalan sampai hari ini. Melayani tuh dengan tanpa beban, berdua tuh dengan... Ya, memang harus sepakat suami istri. Tapi apa yang ada di pikiranmu pada saat itu tiba-tiba ke Macau aja yuk mah, karena saya mau membuat persekutuan doa di sana. Ini random loh Pak. Karena waktu itu aku ingetnya gini, Pierre itu ditawarin untuk ngebantu gereja lokal, which is English Church dulu. Dan dia tuh senang banget, bergairah banget. Nah dari situ baru pelan-pelan ya kayak gitu, mengalir begitu saja. Tapi kenapa Macau? Itu yang aku mau tahu. Kamu pernah nanya sama Tuhan? Enggak. Kenapa Macau Tuhan? Saya nggak bisa emang melayani di Bintaro. Itu pertanyaan saya ke dia. Oh sama kan? Iya. Tuh. Di Jakarta sama gereja kok. Oke, pertanyaan kalian itu benar semua. Jawabannya benar semua sebenarnya. Tapi pada dasarnya kenapa Macau juga? Pertama karena dulu awalnya memang karena aku pengen deket mereka. Aku merasa lebih lemah kalau jauh.
Gitu loh. Punya weaknesses di masa lampau yang aku jadi merasa kayak ketakutan aku gitu loh. Kayak sekarang, ya aku kan minum, terus ya kuatlah pergaulannya gitu loh. Nah aku berpikir bahwa, wah kalau misalnya sendiri nih, chances for doing something silly. Stupid lagi ya? Ini besar banget chancesnya. Ya, jadinya aku bilang sama mereka gini, ya udah deh gini deh. Jadi sebelum serius-serius lebih dalam lagi di dalam bangun gereja dan sebagainya ya, aku bilang sama dia gini deh, aku coba tanya ke pemerintah Makau, aku bisa apply nggak ya? Kan aku tetap jatuhnya turis, yang punya ID kan mereka, aku nggak punya. Permanent resident ya? Permanent residence. Nah akhirnya aku apply dan ternyata mereka terbuka untuk aku apply karena udah ada anak sama istri di sana, betul, sama anak dasarnya kan, jadinya boleh. Tapi ada peraturannya juga. Oke. Nah, at least 7 years itu kamu harus ada waktu lebih banyak di sini. Oh, lebih banyak. Oke. Bisa keluar tapi harus lebih banyak. Harus lebih banyak di sini dalam masa 7 tahun itu. Itu gimana? Ya, aku pikir-pikir kayaknya nothing tulus daripada aku mondar-mandir. Tapi gimana nih? Nah, itu dia. Meng-give up Indonesianya itu juga nggak gampang. Karena kayak tadi, aku ada usaha. Dulu kan ada kantor. Terus rumah baru beli, Sampai hari ini masih ada rumahku. Baru pakai berapa lama rumah kita? 6 bulan. Baru 6 bulan. Udah harus pergi lagi. Terus kita mau tinggal ini gimana? Orang yang kerja sama kita masih ada orang yang kerja kita, ada staf rumah tangga di rumah kita, ada supir lah, ada apa itu gimana semua? Kan berarti kan banyak hal kan dipikirin. Aku juga ngomong sama orang kantor gimana. Jadi banyaklah pemilihannya. Jadi sebenarnya apakah sebuah choice atau enggak di Makau kayak saat itu sebenarnya juga nggak harus. Cuma karena pikir ya udahlah karena supaya nggak jauh. Aja ya. Kayak peaceful Kak yang nggak bisa diungkapkan. Damai sejahtera ya. Bener kata Boni tadi, I love Makau. For real, dari pertama Kak, aku ngeliat gini loh. Karena You love Makau. Yes. It's a small place, Pierre. Suka kamu. Saya gini, saya bisa bilang gini, kita bisa pergi ke tempat-tempat yang indah banyak ya. Tapi dari pertama saya ngeliat tempat ini tuh kayak I fell in love gitu aja. Itu pertama ya. Ketika kita benar udah ngambil keputusan untuk tinggal, I really pray for that place loh. Oh. For real. We speak blessing upon the city. Jadi memang ada panggilan. Iya, well, I don't know. Nggak bisa diungkapkan secara detail. Walaupun Makau hampir nggak ada apa-apanya kan, sebenarnya kan dulu di awal. Kecuali gambling dan resort ya. Tapi sekarang kan udah growing. Sekarang kita punya island baru loh, 3 kalinya Makau. Dikasih sama China dan sebagainya. Akhirnya kesananya mungkin ada sesuatu yang baik. Tapi pertanyaannya kembali lagi, apakah kita akan tetap ada di Makau terus? Apakah kayak tadi? Ataukah kita masih buka chance untuk ke Indonesia atau ke tempat lain? Saya nggak terlalu pusing sama itu sebenarnya. Kayak Indonesia itu tetap menjadi selalu comfort zone kita. Kayak anytime mau go home kan juga bisa, nggak jadi masalah. Rumah kita ada, teman juga bukan asing lagi, semua ada, komunitas ada, keluarga ada. Jadi kalau kita sampai lompat lagi ke Indonesia, let's say gitu ya misalnya, misalkan suatu hari anak-anak suka ternyata di Indonesia, ya no problem juga buat kita. Sama kayak aku tuh sama Pierre tuh lebih ke apa yang ada di hari ini kita jalanin, daripada kita mikirin sesuatu yang ketakutan sampai akhirnya beban. Terus jadi bingung gitu. Tapi waktu aku tertarik ini nih, waktu pandemi 2020 tutup, Makau kan termasuk yang paling strict. Iya. Kalian betul-betul nggak bisa keluar dari situ. Iya. Dan bukan cuma nggak bisa keluarnya ya, colok hidungnya juga paling rajin kayaknya Makau ya. Betul. Bolak-balik abis antigen, keluar PCR. Aduh, itu gimana kalian mengalami hidup seperti itu? Kalau ngomongin negatifnya banyak, tapi kan ada positifnya juga. 3 tahun loh kita terhindar dari COVID. Iya. 3 dalam masa-masa orang lagi penuh dengan ketakutan di mana-mana. Di sana ekonomi berjalan normal. Seperti biasa. Ekonomi normal ya? Semua dibuka, ekonomi harus berjalan. Bahkan yang sampai pemerintah juga mengeluarkan dana darurat, artinya dana yang diberikan berupa card buat belanja untuk ekonomi berjalan. Ya di sini bansos tidak berjalan. Nggak pakai card soalnya. Terus? Ya well, basically, jadi itu tetap berjalan. Ya. Lalu kehidupan tetap normal, walaupun ada kayak tadi peraturan-peraturan yang sangat ketat. Kita nggak bisa ngeliat dunia luar loh. Artinya nggak bisa ngeliat dunia luar tuh kita nggak pergi kemana-mana. Iya. Aku punya sahabat tinggal di Makau soalnya. Sampai hari ini dia merasa kesulitan sekali dalam tanda kutip memaafkan keputusan-keputusan yang dibuat Makau karena merasa pada saat itu anaknya harus kuliah di luar negeri, mereka kehilangan waktu 2 tahun lebih untuk membimbing anak ini menjadi anak dewasa muda gitu. And I can understand that juga. Mungkin kalau untuk keluarga yang berdiri di sini memang nggak akan gampang. Tapi mungkin karena aku punya komunitas ya.
Oh. Komunitas gereja itu kan kita anaknya kan ya ada ratusan orang juga di sana gitu loh. Dan mereka bergantian datang rumah. Dan keluarga besar aku di sana. Keluarga besar Boni di sana. Udah nggak apa-apa. Gitu. Walaupun kita terpisah di awalnya pas pandemi kan, Boni sempat Boni pas lagi di Bali ya waktu itu ya, terpisah selama 5 bulan. Iya, hampir 5 bulan. 5 bulan. Nah, waktu kita di sana, tapi ketika kita ngikutin aturan yang ada, ya mau nggak mau kita nggak punya choice. Tahu nggak Kak? 1 hari waktu sudah dibuka, ini beneran. Kan semua kita kena COVID kan jadinya kan. Iya, jadi sekali dibuka COVID semua. Iya, si Makaunya karena tadinya steril banget steril kan. banget, bener-bener kita semua kena COVID. Jadi berbarengan. Selesai punya COVID, terus pertama kali kita bisa pergi keluar dari Makau. Kita pergi ke Hong Kong. Padahal cuma ke Hong Kong aja. Cuma ke Hong Kong, Deket kan naik itu, bus. naik bus. Lewatin apa imigrasi Nangis keluar. ya, Kak? Nangis kita Kak. Norak ya. Nangis, berdua pegangan tangan gitu. Lagi jalan di bus itu tuh, di jembatan itu ke arah Hong Kong, terus kita ngeliat Makau, terus kita nangis tuh, kok kita nangis ya, nggak tahu kenapa. Kayak freedom. Kayak dilepasin, aduh nangis. Tapi somehow aku lihatnya COVID itu mengajarkan banyak hal sih. Iya. Sama aja Taekwondo juga mengajarkan banyak hal, kayak dalam hidup tuh ada situasi yang kita nggak bisa keluar. Which kalau kita memaksakan untuk situasi yang berubah, kita akan keletihan. Akhirnya apa? Our mindset yang harus berubah. Ya udah, live with it aja caranya. Kayak Berdamai Taekwondo diabetik juga seperti itu. Atau hal-hal mungkin keadaan yang sulit dalam hidup gitu loh. Daripada kita mikir gimana caranya untuk situasinya berubah, why don't you change? Kenapa kitanya nggak berubah? Melihat Taekwondo itu ya bukan menjadi hal yang menakutkan, ya udah pelajari aja semuanya. COVID itu ya memang ada dan harus dilewati, ya lewati aja. Buktinya sampai sekarang kita ada flashback kan, it passed gitu. Iya, it passed. Iya. Oh wow. Di sana apa nama gerejanya? Battle Church Macau. Battle Church Macau. Yeah. Jadi silakan buat yang lagi mau jalan-jalan ke Hong Kong, Banyak banget. naik bus ke Macau. Sering banget loh Kak datang ke sana cuma karena mereka lagi jalan-jalan dan cari gereja dan ketemu gereja kita. Jadi aku ketemu banyak banget di mana yang cuma datang jalan-jalan dan mampir ke gereja. Ih, padahal kita tuh pas pandemi, Pongki sama aku tuh diundang ke gereja di Hong Kong. Sebelum ditutup itu, aku inget banget. Kita pelayanan tapi yang orang udah pada pakai masker ya. Terus aku tapi mikirnya gini, biasa kan Hong Kong dulu pernah SARS, jadi mungkin mereka parno. Aku pikirnya gitu. Iya. Kak, baca berita gini. Hah? Harusnya extend ke Disneyland. Anak-anak tuh sebel banget sama aku waktu itu. Aku berdoa, perintahnya adalah malam ini juga ganti tiket. Malam ini ganti tiket, besok pulang. Wah, kebayang dong bagaimana menjelaskan kepada suami ini suara yang saya dengar. Bagaimana menjelaskan ke anak-anak yang yay, Disneyland gitu kan. Aku udah Tuhan, harus gini banget ya kalau ngasih tahu tuh. Kan aku selalu jadi musuh jadi rumah gitu ya, kayak akhirnya gantilah tiket, bayar lebih, kita keluar dari Hong Kong. Hari itu juga ditutup bordernya. Iya. Itu sampai aku tulis di bukuku, aku bilang, ya kalau Tuhan yang sudah, karena kalau sampai enggak kita harus karantina lagi. Nyampe Indonesia karantina lagi. Waktu itu soalnya Januari masih ya Bapi ya. Sementara Indonesia sendiri baru menutup border Maret. Iya, benar. Kita udah mulai goyang, tapi Hong Kong udah duluan pada saat itu. Itu yang aku ingat. Oke, jadi buat yang mau ke Macau atau yang ke Hong Kong ya, naik bus aja dikit, nggak jauh kok. Ya, main ke Battle Church Macau, di mana di sana gembalanya adalah Bapak Pierrolan dan istrinya Ibu Bonita. Anak-anak bisa dititip juga di sekolah minggu juga. Bisa. Jadi main ke sana ya. Terima kasih hari ini udah berbagi cerita sama kami di sini. Aku nggak bisa bilang banyak kecuali terima kasih sih, because I really am grateful for your time. Mereka ini lagi liburan. Dan kemarin itu aku bolak-balik harus berubah jadwal karena masalah tim, masalah anakku sendiri kemarin. Tapi hari ini Tuhan izinkan terjadi, so I am really thank you so much. Untuk kalian yang disiplin dengan waktu secara Macau ini, aku, ya ampun Tuhan, kami dikasih grace. Terima kasih banget, terima kasih banget. I hope to see you again more in the future. Tentunya tidak hanya di set di Macau ya, boleh di Macau ya, boleh. Go to Macau. Bikin podcast di Macau. Iya, boleh. Nanti kita bolak-balik Macau juga. Dan aku berdoa ministry kalian semakin diperbesar Tuhan wilayahnya. Kesehatan kalian juga semakin prima. Bahkan saya sangat percaya tidak mungkin ada
impossible, tidak mungkin impossible untuk Tuhan membuat keadaan autoimmune ini reverse. Dan sangat mungkin. So I'm believing with you and I'm also praying with you untuk Pierre dan juga Efra. Thank you. Dan terima kasih sudah menjadi contoh-contoh manusia beriman yang di zaman sekarang kita sudah sulit sekali melihatnya. But hey guys, di luar sana itu masih banyak kok kalau mau dicari orang-orang yang masih punya harapan kepada Tuhan, masih beriman dan masih mau menjalani hidup ini seperti tadi Bonita bilang, you cannot change the situation, but you can change your mindset. Terlebih adalah you can change your idea about God. Dia tidak ada di sini untuk menghukum kita. Dia justru di sini untuk menyayangi kita, mensupport kita dan menyelamatkan kita. Bukunya boleh Pak, semua tamu kita, ya Pak produser biasanya sigap, tapi kayaknya dia ini. Terima kasih. Invested banget dalam cerita kalian tadi sampai wow. Ini adalah buku saya yang paling baru. Nice. Ini judulnya Hati yang Gembira adalah Obat, si paling overthinking Wow. ya, edisinya. That's nice. I hope bisa menjadi sebuah oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Terima Makau. kasih. Saya belum bisa bahasa Kanton. Ini aku happy banget karena aku suka baca buku. Oh, suka baca buku ya? Apalagi buku yang pertama sama kedua aku punya loh, bukunya Kak Sophie. Iya dia Terima selalu baca. kasih. Dan dia suka nontonin loh interviewnya terus. Masa ya? Sering ini di Makau nontonin. Oh, aduh terima kasih. Salam buat teman-teman di Makau ya. Pasti, aku Oke, salah Bu. semoga suatu saat Pak produser kita harus ke Makau. Mampirin kita. Kita mampir ke Makau. Berangkat. Langsung pesen tiket. Langsung pesen Oh. tiket sekarang. Jangan, orang ini masih liburan di sini. Jangan ke Makau dulu kita. Udah paling cepet nanti ke sana. Kecepatan. Betul. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari dan jangan lupa you are loved. Pierre Roland dan Bonita. Terima kasih. Bye bye. God bless you. God bless you. Aduh terima kasih. Thank you so much.